Kenapa Aldo ini singkatan Bang? Apa singkatannya? Anak lahir dari operasi. Ada satu lagi namanya Rudas Modaruta. Saya pikir orang Sulawesi mana, orang Nusa Tenggara mana. Kenapa nama Rudas Modaruta? Ini singkatan Bang. Apa singkatannya? Rukun dasar fondasi rumah tangga. Saya punya saudara namanya Transfer. Kenapa dinamain Transfer? Karena lahirannya di rumah sakit Pelni. Transfer singkatan terima kasih Pelni. Coba namain anaknya sama. Jangan asal kutip ngambil dari Al-Quran. Siapa nama ente? Tommy. Apa panjangnya? Syaitan Rajim. Nama sembarangan dari mana? Nama adalah doa. Sudahkan kasih pendidikan yang baik, termasuk rezeki yang baik. 3 saja mudah-mudahan menjadi ibrah buat kita semua. Ada lagi? Silakan. Ibu yang belakang. Oke, sebelum kita lanjut pada pertanyaan setelah ini ada sedikit intermezzo seperti tadi yang sudah disebut di awal. Bagi yang follow akun Instagram Komite Kangguru Kecil atau subscribe akun YouTube dari Komite Kangguru Kecil akan mendapatkan hadiah. Maka dari nama-nama yang disebut agar bisa berdiri di tempat dan nanti akan disampar oleh panitia. Bagi nama yang disebut Kak Pipin, boleh berdiri. Kemudian Kak Emi Siti Sukaimi. Oke. Kemudian Kak Asma. Tapi saya nggak pernah menyumbang karena saya sayang sama cucu. Ini masih nggak. Sampai saya bilang ini kalau kamu ngasih, kasih aja ke perkembangan. Mau 10.000 sebentar. Saya mama kamu terima karena kalau mama kasih kelanjut bulan juta. Oke, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan hadiah berupa voucher. Kita lanjut ke pertanyaan setelah ini. Tapi karena saya sama cucu saya tidak sampai gede cucu saya sekarang. Udah gede sekarang masuk SD. Kelas 1 ibu saya pulang. Oh, saya masih muda saya sama dia. Masih muda kan saya. 9 tahun sama dia bu. Masih urus. Sama teman. 9 tahun saya urus sama dia. Masih kecil kan saya ganti rumah dia. Assalamualaikum. Kecil kan saya sama dia. Assalamualaikum. Punya hati sama ini anak sekarang ini ada gede. Sampai saya mau SMS Gimana? SMS dia. Anak saya sudah pada mandi. Bapak percaya ya anak segitu SMS-nya. Yang saya tanyakan, kan kata Bapak tadi, setiap tahajud, apapun yang kita minta, insya Allah Allah kabulkan. Yang saya mintakan adalah hidayah buat anak-anak dan Bapak. Insya Allah saya penurut Bapak. Cuma yang penurut kata saya itu kalau buat Saya pendidik maknya nggak sholat, nggak sholat, abang nggak sholat saya. beberapa Adik, Bapak. abang, iya Jadi yang saya tanyakan Bapak, apakah hidayah yang saya mintakan yang masih Allah satukan mungkinkah malu saya karena Allah akan berikan ada apakah memang besar. tidak akan diberikan gitu Bapak? Gimana Karena saya azab Allah sama dia, bagaimana nanti melihat bahwa tanggung jawabnya nanti kalau ini dia minta hidayah buat anak pada saat masalah saya ini kan berat ya bu. Allah tetap harus Kenapa anak bisa begitu modal? atau memang hak prerogatifnya Allah ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini
nikmat iman dalam surat Al-Imran 90 itu lebih mahal dibandingkan emas seluruh dunia dan isinya. Makanya ini mahal banget. Apalagi yang suaminya udah tak minum itu tambah mahal. Harus dijaga dulu. Ya. Nah, hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam rumus hidayah ada 4 sebenarnya pembagiannya. Termasuk Allah memberikan hidayah kepada hewan-hewan, tapi hidayahnya namanya hidayah warizah, hidayah insting. Hewan tahu mana tikus yang udah mati, mana tikus yang masih segar. Kucing begitu. Kalau tikus yang udah mati dimakan nggak boleh kucing. Dia pilih-pilih juga. Yang udah bangkai aja kucing nggak mau. Ya. Nah. Tapi terhadap hidayah kita, hidayah Islam dan seterusnya, maka ada namanya hidayah al-irsyad dan hidayah at-tauhid. Ranah kita hanya ada pada hidayah al-irsyad. Hidayah itu ngajarin, nunjukin, ngingetin. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar. Allah katakan apa? Tugas Muhammad berikan. Tugas bukan memaksakan, mencatat-catat, mensupervisi. Musaytir dari kata safar itu baris, menulis amal mereka, mensupervisi mereka. Tugas ingatkan. Hidayah tauhid milik siapa? Milik Allah memang. Ya, tetapi ingat, udhurullah wa antum muqimuna bil ijabah. Kalau minta sama Allah, yakin pernah dikabulkan. Ana idzawan ya abdi, saya tergantung prasangka apa saya kepada saya. Husnuzon sama Allah. Jangan bayangannya Nabi dengan Abu Thalib. Ibu bukan Nabi, anak ibu bukan Abu Thalib. Tapi Nabi pernah minta kamu masuk Islamnya orang yang paling mustahil zaman itu masuk Islam. Ada. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan masuk Islamnya satu di antara dua Umar bin Khattab, Amr bin Hisham. Nama lainnya Amr bin Hisham, Abu Jahal. Orang seantero Arab saat itu mengatakan Umar bin Khattab itu mustahil masuk Islam. Utaknya Umar aja tak mungkin masuk Islam. Sampai utak masuk lubang jarum pun Umar tak mungkin masuk Islam. Permintaan yang kalau kata orang mustahil, Abu Jahal mustahil, Umar mustahil, bagi Allah mustahil kan? Enggak. Tapi dengan keyakinan, dengan permintaan dan seterusnya, ya Allah. Akhirnya apa? Saya Umar masuk Islam dengan jalan yang tak pernah disangka. Allah memberikan satu jalannya hanya dengan satu ayat Taha. Ayat berikutnya ma anzalna 'alaikal qur'ana litashkur. Didobrak pintu, dibanting adik iparnya, ditampar adik kandungnya, kemudian dari mana semua ini? Datang kemudian ke rumah Arqam bin Abil Arqam dengan badan besarnya beliau yang digambarkan dalam biografinya. Kalau beliau naik kuda, kakinya sampai menyeret-nyeret, kepalanya botak, kemudian dahinya itu nonjol, matanya ke dalam. Jadi sosok yang kelihatan sangat. Dari dalam rumah Arqam bin Abil Arqam, lantai 2-nya ada lubang mengintai. Siapa yang datang? Umar. Semua sahabat Nabi di rumah itu takut luar biasa. Karena Umar itu kalau datang, itu udah bawa pedang. Itu udah, kalau nggak bunuh orang, berburu hewan buas. Dan Umar kalau udah pergi keluar Mekah mau berburu, pulang-pulang harimau digendong, nggak pernah pulang kecuali kemudian pasti menangkan peperangan atau pasti berhasil dengan hewan buruan. Datang dari jauhan, seisi rumah Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu
semua panik ketakutan. Akhirnya turun Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau siap menyambut di depan pintu. Sama Nabi dipanggil, Hamzah mundur. Kemudian ketika Umar datang, waktu itu juga sama orang Nabi ditepuk pundaknya, langsung bertekuk lutut. Apalagi yang kau tunggu untuk tidak menerima hidayah? Bertekuk lutut bukan kau punya syahadat. Kalau engkau mau, kita sebagai orang tua, asyadu munasyadah, raih Allah semeraih-meraihnya. Minta itu benar-benar dengan permintaan sesungguh-sungguhnya. Akui kelemahan kita, akui kemudian ketidaksanggupan kita, akui kedhaifan fakiran kita, akui harapan tinggi kita punya anak yang saleh dan salihah. Saya Allah kabulkan. Ya, perbaiki tahajud, minta terus dalam tahajud kita, jaga rezeki yang halal, hadirkan keteladanan. Kapan Allah kasih? Ya Bu ya? Ada lagi? Silakan terakhir ya tadi. Cukup. Oh cukup Bu. Jangan saya Bu ya. Terima kasih atas pencerahan yang telah diberikan oleh Saudara Muhammad Azam Siti. Untuk efisiensi waktu kita cukupkan sesi tanya jawab kita pada 2 pertanyaan tadi.